Bukan hanya hari ini saja kita menyaksikan banjir di Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Dari dulu juga di Sudirman pernah terjadi, tetapi tidak pernah sedahsyat tahun-tahun belakangan ini. Dan semakin hari Jakarta ini semakin luas. Daerah-daerah resapan air, ya, tepi sungai, semua menjadi pemukiman. Jakarta yang tadinya kotanya ya besar, tapi semakin hari semakin besar, dan menjadi the greater Jakarta. Dan jaringan-jaringan di sekitarnya yang sebetulnya adalah daerah resapan air tiba-tiba hilang satu persatu menjadi pemukiman, lalu kemudian banjir menyerang kita. Dan ketika banjir menyerang, kita semua saling menyalahkan. Bukankah seharusnya kita merencanakannya mulai hari ini? Tapi entah kenapa setiap tahun selalu persoalan yang sama terulang-ulang. Nah, untuk membicarakannya itu saya mengundang tamu saya, ahli tata kota dan perencanaan wilayah, Pak Yayat Supriyatna. Selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Wah, ini saya biasa ketemunya di Metro TV, di TV. Ya. Dan Pak Yayat ini kalau berbicara jelas, artikulasinya menarik, dan tentu kita bisa mendapatkan insight. Ya, Pak Yayat, ini kan sekarang sudah ke pinggir nih, di Bekasi dan Tangerang. Ya. Belum lagi di kota lain Depok dan sebagainya. Lama-lama kelelep benar kita ini. Betul. Ya, apalagi sekarang ada pulau baru di betul. Sangat prihatin ya. Sangat prihatin. Sungai juga katanya bisa disertifikatkan begitu ya. Ini gimana ceritanya ini? Udah pulau di laut disertifikatkan, sekarang sungai baru kita dengar lagi seperti itu. Betul. Ya, sebetulnya apa yang terjadi sih Pak Yayat ini kalau kita seperti ini kan mendalami soal tata kota dan perencanaan wilayah. Gimana ini semua? Apa ada perencanaan atau tidak kita hidup ini? Ini menarik ya. Pertama satu yang harus kita sadari, pertama itu ruang itu terbatas, tanah itu tetap, tapi manusia terus bertambah. Jadi yang memang kita tekankan adalah bagaimana pengendalian itu bisa dilakukan. Jadi sebetulnya secara tata ruang orang mengatakan ada perencanaannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengendaliannya. Harus ada tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Kita itu ada dokumen rencananya, tetapi implementasinya sangat bermasalah. Jadi yang kadang-kadang tidak nyambung itu, dokumen tata ruang itu kan hanya spatial plan. Saya ingat bercandaan teman-teman saya, anak-anak ITB, kan teman SMA saya banyak juga di ITB gitu, cerita gitu ya. Jadi apa kamu? Jadi tata kota, terus kemudian arsitek gitu ya. Terus teman yang lain nyeletuk, orang ITB juga nyeletuk, iya tapi kota yang paling berantakan tata kotanya ya di Bandung. Justru di tempat para ahli berkumpul itu kota tidak bisa ditata. Jadi yang ada dokumennya, yang ada gambarnya, yang ada desainnya, begitu ya? Ya, jadi yang menjadi masalah juga adalah ketika dokumennya ada, ini kan hanya spatial plan. Tapi untuk mengisinya itu harus ada development plan-nya. Jadi ibaratnya spatial plan itu RT RW-nya, development plan itu adalah RPJMD. RPJM lah istilah kita. Jadi sudah lebih turunan yang lebih jauh yang direncanakan lebih detail lagi. Jadi pengisiannya, pemanfaatannya. Disinilah yang kita harus sinergikan bahwa apa yang sudah direncanakan tapi juga harus dibangun. Nah, tetapi sekali lagi untuk membangun kan kata orang visi misi tanpa gizi pasti mimpi ya. Jadi harus ada gizi juga ya. Dan ditambah leadership ya. Leadership karena beberapa praktek yang kita lihat dari tata ruang ketika gizi itu terbatas, leadership itu lebih unggul. Kita bisa belajar sekali lagi, kita dulu apresiasi Bayuwangi. Bisa di tengah kemiskinan, tapi dia tahu bisa merombak dengan kekuatan Pak Zohran Nasution. Jadi dia memahami apa kekuatan dia, kelemahannya apa. Tetapi di balik kelemahan itu kan yang paling penting adalah inovasinya. Nah, jadi sekarang kalau saya lihat dari kreativitas yang muncul pada daerah itu lebih banyak saya punya dokumen, tapi saya kurang kreatif. Karena satu lagi ini terkunci dengan APBD atau APBN. Padahal sebetulnya ruang inovasi itu bisa dilakukan dengan istilahnya RKPD non APBD, rencana kerja pemerintah yang sumbernya bukan dari APBD. Nah, ini yang PR yang paling menarik. Seperti kasus Jakarta yang sekarang yang kita terlupakan. Sebetulnya kalau orang tahu sejarah Jakarta, kita harus tahu bahwa kita tinggal
di wilayah dataran banjir. Itu harus dipahami dulu. Dan kita punya tahu hulunya adalah wilayah Bogor dan sekitarnya dengan daerah intensitas curah hujan tinggi. Curah hujan tinggi. Jadi sebetulnya kalau mereka yang paham mensinergikan itu, ketika Belanda membongkar hutan di puncak untuk jadi kebun teh, dia sudah hitung run off air yang lari itu berapa, dan dia benahi sungai di Jakarta dengan banjir Kanal Barat. Oh, dia bikin banjir kanal. Jadi berpikirnya itu apa yang kita lakukan dan dampaknya dihitung. Ya, jadi di sini tumpahannya tambah berapa, di sini salurannya tambah berapa. Nah, kan paralel. Kan yang lucunya sekarang coba ya. Ini saya kali masukan ya. Pak Wagub DKI Bang Dul pernah kemarin menyatakan, saya mau menguruk sungai-sungai di Jakarta, tapi saya bingung. Ini lumpurnya mau dibuang kemana? Mengeruk. Artinya menormalkan sedimentasi itu supaya digeruk. Coba kesulitannya adalah jutaan kubiknya tidak tahu harus di mana. Jadi kelihatannya cara penanganan kita itu sangat parsial dan sangat sektoral begitu. Itulah yang jadi dilema sampai buangnya sekarang. Ke puncak di sana yang tanah-tanah yang tergerus itu kan harusnya. Ini juga ada hal yang menarik sebetulnya. Kalau saya cerita boleh Prof ya. Memang ada yang menarik. Mengapa antara ruang dan level energi, Prof mungkin pernah memahami lah ini. Ini kan tata ruang, artinya seperti saya datang ke ruang rumah perubahan ini. Apa yang saya rasakan? Tenang, penuh gagasan dan sebagainya. Karena ruangnya tertata. Ada energi yang kita dapatkan. Jadi orang misalnya Bung Karno menulis penyambung lidah rakyat Indonesia, dia menulisnya di Sukabumi, di Batu Tulis, ya kan? Tenang, sejuk, banyak pohon, dan dapat inspirasi dan gigih. Jadi energinya besar. Tapi kalau harmoni berarti manusia dengan alam. Tapi ketika dia turun, tata ruang menjadi tata uang. Tata ruang, R-nya hilang. R-nya hilang. Mengapa ini? Karena kita berpikir selama ini bahwa energi kita itu lebih banyak kepada sisi materialnya. Jadi yang terjadi itu apa? Ruang yang dikomoditaskan, ruang yang ditransaksikan. Jadi akibatnya apa? Kita gagal menghasilkan sesuatu yang inovasi, kreatif karena semakin lama kehilangan ruang. Tapi gimana kan penduduknya semakin banyak ini Greater Jakarta. Kehidupan rencana ekonomi semuanya ditumpahkan ke sekitar Jakarta ini. Ya, kelemahan dari Jakarta itu katanya adalah kita tidak melakukan adanya redistribusi fungsi. Fungsinya tidak dibagi. Apa-apa semuanya harus ke Jakarta, apa-apa harus di Jakarta. Ini kan otomatis akan membuat Jakarta itu ibaratnya obesitas. Oh, obesitas. Karena makan banyak dan semua kesini. Iya, orang yang obesitas tuh gampang sakit. Dan ibaratnya orang yang obesitas kalau makan itu bisa tersumbat di lehernya. Karena dan di sini gasnya udah banyak. Lambat. Akibatnya apa? Tidak dilakukan redistribusi fungsi, artinya mendorong berbagi dengan wilayah sekitarnya. Jadi ibaratnya karena terkonsentrasi Jakarta, apa yang dibangun Jakarta menarik orang dari luar untuk datang dan berharap dengan Jakarta. Padahal ketika itu datang bukan cuma orangnya saja yang datang, sampahnya datang, polusinya datang, ya kemudian pemukimannya juga dikepung semua. Betul. Akhirnya harga-harga juga naik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di beberapa negara, ya, saya lihat ada dua fenomena Pak Yayat. Yang pertama itu adalah sungai itu adalah menjadi depan rumah. Kalau kita kan Kalibokong kan tempat pembuangan, gitu ya. Nah, kita mengunggungin sungai. Rumah-rumah rata-rata membelakangi sungai. Sungai itu menjadi tempat pembuangan. Itu yang pertama yang saya lihat ya. Yang kedua juga kalau saya lihat lagi kalangan menengah ke bawah itu para buruh, para pekerja lapangan justru tinggalnya di tengah kota. Yang orang kaya tinggalnya di pinggir kota. Kalau kita kan kebalik semua nih. Yang harusnya di depan jadi di belakang. Ya, terus kemudian yang harusnya tinggalnya di tengah kota jadi tinggal di pinggir kota. Yang harusnya di pinggir kota tinggal di tengah kota. Apa sih penyebabnya sampai ini semua begini? Yang pertama kalau yang mengapa yang kelompok menengah bawah tinggal di tengah kota. Satu, struktur ekonominya. Jadi kelihatan gini Prof,
kita harus akui, misalnya di Jakarta nih, harga rumah semakin lama semakin mahal. Ya. Sementara income itu tidak pernah naik-naik. Ya. Kalau mereka mencari rumah sesuai dengan kemampuan, itu kan agak di diskotik, di sisi kota setik lah kan, di pinggir kota. Apa-apa semakin jauh. Saya kasihan kalau lihat orang naik motor tuh, pulang nih kok kemana sih di motor begini banyak? Betul. Kemana nih? Kadang-kadang lewat deket sini kemana? Dan saya kadang-kadang saya sempat ngobrol sama mereka bagaimana istirahat, saya tanya, kemana? Ke Citayam. Betul. Terus saya bilang, jauh banget ke Citayam itu. Ada lagi ke Rawalumbu. Jauh sekali. Nah, kalau mau Prof tahu, yang kerja di SCBD itu adalah anak-anak SCBD. Seputaran Citayam, Bojonggede, Depok. Citayam, Bojonggede. Iya, karena terus terang aja, rumah makin tidak terjangkau. Sementara yang menengah bawah ini, dialah penjaga kota sebetulnya. Mereka yang bekerja di pertokoan, menjadi penunggu hotelnya, perawat dan sebagainya. Dan tidak bisa jauh dari sumber ekonominya. Sementara bagi menengah ke atas, ketika kota mengalami penurunan degradasi lingkungannya, sudah pilih yang tempat nyaman. Dan data menunjukkan ada 3 wilayah di Jakarta ini menjadi pilihan favorit. 3T itu. Tangerang, Tangerang Selatan, sama Kabupaten Tangerang. Dan kita melihat wilayah sekitar Jakarta itu tumbuh kembang lebih dari 20 kategori sebagai kota-kota baru. Dan itu diisi oleh kelompok menengah atas Jakarta. Yang sudah melihat bahwa Jakarta itu sebetulnya di level mereka sudah dalam tidak kategori nyaman. Dan ketika yang mereka bangun di sini adalah pengembang yang memahami apa yang dimaui oleh kelas menengah ke atas. Jadi pola yang sekarang makanya kemacetan itu sekarang bukan di tengahnya, tapi dari pinggir menuju tengah. Ya menuju ke tengah itu semua. Begitu itu stuck semua. Betul. Ya katakanlah kalau dari sini ke daerah Cawang gitu. Di Cawang itu waduh, dari Tangerang itu dekat Semanggi begitu Itu ketemu masuk kota udah langsung di situ chaos. Yang menjadi masalah lagi adalah Jakarta ini suatu saat akan mengalahkan metropolitan Tokyo. Dalam konteks jumlah penduduk. Sekarang metropolitan Tokyo 35 juta, sekarang Jakarta mendekati bahkan diperkirakan akan menjadi metropolitan terbesar. Dan nanti biayanya akan juga lebih mahal dari kota-kota itu. Wah, mengerikan. Kita bicara tentang Bekasi sampai kelelep seperti itu. Yang tadinya beritanya kecil-kecil, satu perumahan-perumahan sedikit. Sekarang seluruh kota Bekasi tenggelam begitu ya. Dan tepi sungai dan kemudian sekarang Pak Gubernur mengambil langkah cepat, kemudian mulailah puncak dibongkar begitu ya. Kemudian sungai juga dibongkar. Tapi beliau nggak punya masalah ya dengan mengangkat lumpur yang mau dibuang kemana, nggak ada masalah deh. Nah, sementara ini kan kita lihat bahwa Bekasi dari sejarahnya memang kita tahu wilayah dulu rawa sebagian, persawahan, kemudian tahun 70-an Perumnas yang kontribusi Perumnas kepada Depok dan Bekasi, mereka lah yang membangun kota itu awalnya itu. Perumnas dulu ya. Perumnas yang dulu. Tapi yang menarik begini, saya ambil peta dari KP2C. Nah, ini yang menarik adalah mengapa Bekasi itu terendam. Karena satu, wilayah hulunya ada di sini. Di hulu ini Pak, kalau misalnya Kabupaten Bogor disuruh menjaga lingkungan, mempertahankan wilayah resapan, kan mereka akan mengeluh. Kami nggak punya pendapatan, tidak punya. Yang dapat sini semua. Makanya kan dulu ada konsep daerah penerima manfaat harus bukan memberikan manfaat. Nah, sekarang yang terjadi di sini, ini udah habis-habisan. Nah, yang kedua persoalan paling besar adalah Bekasi ini dua sungai, Cikeas dan Cilengsi, hanya masuk kepala Kali Bekasi di sini. Satu ini. Dan muara. Ujungnya lagi. Kenapa dia bertemu di situ ya? Nah, ini memang sejarahnya seperti itu. Nah, kedua, itu natural ya, alami. Alami. Yang lebih berat lagi, di ujung dari Kali Bekasi ini adalah Kali CBL namanya. Cikarang CBL? Bekasi Laut. Ini hilirnya lagi. Jadi kalau di sininya terendap dengan sedimentasi lumpur, melambat, di sini melambat, akhirnya tenggelam. Nah, yang menjadi persoalan besar lagi adalah sebagian besar semua pembangunan pengembang itu ada di daerah aliran sungai. Makanya kita harusnya belajar dari tahun 2020 ketika Bekasi itu mengalami hujan ekstrim, itu sungainya juga meluap. Nah, yang menjadi catatan penting, pengembang itu yang mendekatkan bangunan dengan batas sungai, dia tidak membangun tanggul, tapi tembok.
Jadi bagaimana tekanan air yang besar dari hulu itu akhirnya ambruklah semua tembok tenggelamnya ini. Belajar dari tahun 2020, kemudian oleh Kementerian PUPR dibangun tanggul untuk menggantikan itu. Cuman tanggul itu kan harus memperhitungkan tentang potensi curah hujan tertinggi. Nah, ada Ki 25, 50 dan sebagainya. Apa yang terjadi? Perencanaan yang ada sekarang ini ternyata tidak bisa membaca perubahan cuaca yang besar. Sangat ekstrim. Amat ekstrim. Jadi dia sudah di atas Ki 25 gitu kan, istilah teknisnya kan. Ya, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu kan panasnya minta ampun. Sampai ada orang datang ke sini yang mengusulkan pada saya untuk membuat pelatihan, mengajarkan orang-orang supaya bisa survive dengan suhu 2 derajat di atas normal. Karena kita ngep-ngepan waktu panas minta ampun. Kemudian banyak orang datang sini juga karena ngadem, sini pohonnya besar-besar ya. Nah, terus kemudian kita lihat kalau sudah 2 tahun atau setahun ini yang lalu panasnya minta ampun, tahun berikutnya dia balas dendam dong. Hujannya lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, ini yang menarik adalah bahwa kita ketika merencanakan itu, alam itu tidak bisa kita kendalikan. Karena kita yang sudah katakanlah kondisi yang berubah. Contohnya juga yang perencanaan yang kemarin tidak teroptimalkan. Misalnya contoh, ada namanya Waduk Ciawi dan Sukamahi. Itu katanya bisa mereduksi banjir hampir 30% di puncak. Kalau curah hujannya di puncak. Ternyata curah hujan yang kemarin itu di Bogor. Sudah lewat. Ini. Persis di tempat tinggal saya. Di Katulampa. Ekstrim juga 232. Tabungannya di mana? Tabungannya nggak ada. Makanya ada pemikiran apakah perlu di Depok buat waduk? Nah, tingginya curah hujan ini juga terjadi di Cikias dan Cilengsi. Di Bekasi itu tidak ada waduk. Nah, jadi kalau misalnya hujan itu yang tadinya diprediksikan akan turun di puncak yang tinggi-tingginya, ternyata lebih tinggi terjadi di wilayah Bogor, wilayah tengahnya itu tadi. Jadi ibaratnya, mau tidak mau kita harus berpikir ke depan seperti itu. Katakanlah sekarang sudah terjadi seperti ini, perumahan sudah banyak. Apa saran kita bagi orang Bekasi? Pindah? Inilah yang perlu saya ambil nafas dulu ya. Kalau punya duit pindah. Kalau pertama punya duit, gini, bagaimana? Kita harus lihat Prof ini. Pertama satu, Bekasi itu sudah 2 kali mengalami bencana banjir cukup besar. Yang perlu kita catat adalah nilai properti jatuh, Prof. Jadi ketika kita punya rumah mewah lah, 4 miliar, 3 miliar di mana itu. Tapi kalau sudah banjir sampai 4 meter, itu mau tidak mau kan akan membuat orang jadi andilo lah, antara dilema dengan kegalauan ya kan. Kemang Pratama itu kan kawasan yang namanya saja Kemang begitu ya. Itu betul. Kan kawasan mewah dan ada sekolah-sekolah bagus di situ. Betul. Nah, jadi pertanyaannya adalah mau kemana? Saya dengar-dengar ada sebagian orang kelihatannya mau tetap di Bekasi tapi ke arah timur nih, ke arah sekitar sini. Dianggap lebih tinggi. Ke Jakarta Timur? Iya, Jakarta Timur dan Bekasi Timurnya di sini. Ke wilayah sini kemungkinan, cuman mereka mengalami kesulitan, nilai properti mereka sekarang jatuh. Sementara harga rumah di tempat yang baru itu lebih mahal. Nah, yang kedua ada pemikiran gini, ada kemungkinan kita sudah saatnya mengarahkan ke rumah vertikal. Rumah vertikal, atau katakanlah ke apartemen, rumah susun sewa. Tapi orang kita kan perilakunya nggak begitu. Udah yang rumah vertikal, dibilang rasanya saya nggak tinggal di rumah gitu katanya. Begitu kan sebagian orang. Kita berharap Gen Z atau generasi yang bisa merubah. Lebih simpel. Karena sekali lagi kita berharap kalau misalnya pemerintah tidak menyelesaikan persoalan infrastruktur ini, kota ini sepertinya dalam tanda kutip masa depannya agak tidak begitu meyakinkan. Karena kalau penduduk pindah, industri juga nggak nyaman dong lama-lama karena banjir terus kan begitu. Padahal Bekasi itu adalah tempat kawasan industri kan. Betul. Saya punya pengalaman itu. Ada satu industri otomotif yang tadinya di Sunter. Ketika Jakarta banjir 2007, mereka bertanya ke saya, kami bertahan di Jakarta atau kami pindah keluar. Terus kita konfirmasi ke institusi yang bertanggung jawab. Apakah Anda bisa menjawab keresahan ini? Nggak bisa menjawab. Akhirnya mereka memutuskan pindah keluar. Orang-orang di Sunter itu? Iya. Otomotif itu yang kita sudah tahu lah.
mereka pindah keluar dari Jakarta. Jadi kalau kota ini mau jadi kota global, sementara potensi bencana itu terus-menerus terjadi, orang tidak akan berani untuk masuk datang kemari. Apalagi katakanlah ya, Bekasi itu kan metropolitan, Jakarta udah ini, kotanya metropolitan, tapi standar infrastruktur kotanya belum sampai ke sana. Iya. Terutama di pinggir-pinggir juga seringkali sampah itu, kalau kita lihat di banjir itu kan sampahnya semua. Lama ini banjir atau banjir sampah ini ya. Iya. Jadi menjadi satu dengan pemukiman. Betul. Sangat tidak layak dan sangat tidak sehat dan tidak tertata dengan baik. Nah, ini menjadi catatan penting juga. Penduduk kita seluruh Jabodetabek itu hampir 30 juta lebih. Kalau satu orang memproduksi sampah 1 kilo udah berapa ini? Dan sekarang hampir semua kota-kota mengalami kesulitan dengan TPA-nya. Seperti di Tangerang Selatan itu sudah over. Di daerah di Jakarta juga demikian, Bekasi demikian. Jadi kalau persoalan sampahnya tidak terkelola otomatis pasti masyarakat akan mencari cara lain untuk menyelamatkan secara mereka untuk belum lagi air bersih. Air bersih. Ini juga satu kendala sendiri. Ya, air bersih kita punya kendala terbesar. Pertama satu, kapasitas dari PDAM-nya itu sendiri. Model Jakarta juga kita mengalami kesulitan, apalagi daerah-daerah lain. Ditambah sumber air bakunya semakin lama semakin terbatas. Semakin terbatas dan kita rasakan pada saat hujan banjir, tapi begitu masuk musim panas sedikit, kita rasakan air itu semua itu kering, bau, yang menghitam airnya, sampah juga ada di situ. Itu jadi, saya alami sendiri. Ketika puncak kemarin tuh tanggal 23 itu hujan besar. Ketika sebelum Bekasi banjir, puncak kan mengalami benar tuh. Saya lihat tuh videonya airnya kayak wah. Dan itu ternyata begitu puncak mengalami gangguan, sistem kualitas air di Kota Bogor bermasalah. Jadi PDAM menghimbau kepada warga jangan diminum. Jangan diminum. Airnya tuh keruh banget. Sampai ada pengolahannya sendiri mengalami persoalan. Jadi betul-betul terganggu ketika ada gangguan di ekosistem lingkungannya, berdampak kepada pelayanan kotanya. Wah, di mana hidup yang nyaman ya? Itu di tadi. California kejadian ketika musim dingin kebakaran, angin dari gunung kebakar di sana, dan kemudian pemadamnya tidak dapat air, punya air di situ. Ya, sementara di kita selagi kelebihan air kita kebanjiran. Nah, memang yang agak sedikit miris, Prof ya, ketika Tuhan memberikan anugerah dalam konteks hujan, kita takut banjir, akhirnya modifikasi cuaca. Artinya kita mencari jalan pintas, mengurai awan untuk menghindari potensi banjir. Masalah di bawah nggak selesai, sementara kita menghamburkan uang untuk sesaat saja. Itu perlu kita pikirkanlah ke depan. Dan sekarang kita hidup dalam dunia buatan, semuanya juga dibuat. Ini cuaca juga dibuat, begitu. Betul. Iklim dibuat. Dan itu pasti ada efek sampingnya kan, seperti itu, bukan hanya biaya saja. Iya, jadi efek samping satu. Kita dalam konteks pelayanan dasar kota itu sekarang mengalami titik kritis. Contohnya, kita mohon maaf ini ya, pemerintah ingin mengurangi stunting. Tapi kalau selama kualitas air yang dipergunakan oleh masyarakat air tanah tercemar, itu tetap akan menghasilkan stunting. Walaupun diberi makanan yang gizi yang bagus segala macam. Katanya ada satu, katakanlah kuman yang bisa mengganggu sistem pencernaan itu. Gimana ini generasi baru ke depan gitu ya kalau seperti itu. Nah, Pak Yayat, apa saran Pak Yayat pada pemerintah di Bekasi atau Gubernur Jawa Barat? Apa sarannya? Yang pertama begini, untuk Jawa Barat ini mumpung gubernurnya punya semangat besar, kita sangat besar, turun ke bawah. Dan dapat dukungan ya? Dapat dukungan. Jadi yang perlu kita pertimbangkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sinergikan Kabupaten Bogor, kemudian Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi plus juga dengan Kota Bogor dalam kolaborasi kerjasama. Artinya maksudnya begini, Kabupaten Bogor memang butuh anggaran, tapi mereka punya potensi kawasan yang sebetulnya harusnya resapan air, tapi sekarang menjadi ibaratnya mata airnya ekonomi lah. Sementara di Bekasi pun punya persoalan juga dengan persoalan tata kelola kotanya. Jadi otomatis saya kira tinggal bagaimana membentuk sinergi kerjasama antar
kabupaten dan kota ini untuk membuat program aksi bersama. Tapi pertanyaan paling berat sekali lagi, ini harus diintervensi oleh bantuan pusat. Nah, catatan yang memang harus kita perhatikan sekarang gini, penanganan banjir ini, infrastruktur ini masuk PSN atau bukan? Yang PSN ya, yang dipager-pagerin. Iya, ini sekarang ini kalau nggak masuk PSN, dia nggak jadi prioritas. Sementara kemampuan ruang fiskal daerah itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Nah, dan kalau ada efisiensi makin hilang lagi. Makin hilang lagi. Sementara masyarakat. Tapi kan nggak ada kegiatan ekonominya. Ya, itu. Kalau ini, terus orang kemudian akan dipindahkan, harus dipindahkan. Nah, gitu yang pertama yang harus dipindahkan, pertama satu, yang mereka yang paling terdampak, misalnya mereka yang bermukim dekat bantaran sungai. Ini otomatis kita harus mengamankan sempadan sungai itu bebas dari pemukiman. Kedua, kalau seumpamanya dibutuhkan tanggul yang lebih tinggi, memang harus diperkuat lah. Baru nanti suatu saat untuk ini kan sudah ada inisiatif untuk membuat namanya waduk untuk Cikeas Cilengsi itu. Kemudian juga pengendalian di wilayah hulu. Di hulu ini di puncaknya itu. Di puncak ini. Karena sekali lagi Prof, ini agak prihatin ya kita ya. Karena di hulu itu ternyata yang mengelola dan menguasai ruang itu badan usaha. Itu yang menjadi PR. Dan sungai pun dibelokkan, gitu ya. Begitu. Karena kita terus terang aja ini di 5 besar, ketika wilayah resapan air dikelola oleh badan usaha atau tapi badan usaha ini juga supaya aman mereka kemudian bersembunyi di balik politik. Nyangkut-nyangkut di politik. Saya tanya sama kawan-kawan saya, gimana cari usaha sekarang? Wah susah Pak sekarang, cari uang susah. Terus supaya nggak susah bagaimana? Ya saya masuk partai politik atau saya bergabung di sana, baru saya dapat cuan katanya. Wah, saya bilang begitu ya caranya ya. Dan akhirnya bisa mengamankan. Nah tapi, sekarang setelah terkena dampak, barulah kemudian orang berpikir kan. Iya betul. Artinya secara keuntungan dividen yang didapat dengan nilai kerugian yang ditanggung masyarakat tuh ini. Jadi pertanyaan sekarang siapa yang mau membela masyarakat? Jadi kita bayangkan bertahun-tahun berinvestasi menyicil rumah dan sebagainya, ujung-ujungnya ya seperti ini. Gubernur Jawa Barat ini kan adalah orang yang dalam tanda kutip, saya mohon maaf, itu genit di sosial media. Ciri khas orang yang genit di sosial media, ya dia dapat dukungan, dapat support kuat begitu ya. Betul. Dan memang banyak hal-hal yang merenyuhkan dan menarik dari beliau ini. Tapi kan salah satu cirinya adalah terlalu cepat bereaksi atau mengambil keputusan. Dalam hal tertentu kecepatan sangat dibutuhkan karena sebelum lu bereaksi, gue bereaksi duluan. Sehingga kemudian tek dia sudah bisa kuasai medan gitu ya. Tapi kan juga bisa terjadi dia salah mengambil langkah. Pak Yayat menangkap ada beberapa yang kita mesti sampaikan feedback kepada mereka. Apa sih sebaiknya yang harus dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini? Kang Deddy punya inisiatif bagus, tapi sekali lagi birokrasi digerakkan oleh aturan. Jadi ketika bertindak, struktur kebijakan itu sebetulnya mendukung nggak dengan apa yang diharapkan dari Pak Deddy. Nah itu strukturnya harus kita perbaiki dulu peraturan-peraturan. Jadi tidak bisa di-bypass begitu saja. Jadi cara yang paling baik adalah kan ketika harapan pimpinan ingin melakukan perubahan, petakan dulu. Mohon maaf ya, kita kan punya pengalaman dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin kan. Semua di-bypass. Ternyata bukan tercipta pekerjaan, malah hilang semua pekerjaan. Bukan job creation. Jadi job loss. Job loss. Jadi pertanyaan, kecepatan dibutuhkan, tapi pertanyaan struktur secara peraturan itu kan belum berubah. Yang kedua, struktur pengorganisasian. Jadi yang kita harus lihat kapasitas di tingkat daerah itu bagaimana? Organisasinya, anggarannya, kemudian kapasitas SDM-nya. Itu kalau nggak dipetakan lebih dulu. Nah sekarang kalau misalnya Kang Deddy pingin cepat melangkah, hati terus terang aja, ada mungkin orang yang merasa sakit hati ketika investasinya diobrak-abrik. Ya pasti dia akan mencari bagaimana celah supaya ada katakanlah kompensasi ganti rugi. Kalau menurut saya sesudah kecepatan itu perlu dipertimbangkan. Ada satu langkah sangat penting. Saya punya pengalaman dulu ketika membantu menertibkan villa-villa di Puncak tahun 2012 ketika ada lebih 200 sampai 300 villa dibongkar, tapi sesudah dibongkar tidak ada tindak lanjutnya karena tidak ada anggaran. Jadi areal yang sudah ditertibkan itu tidak dihijaukan, tidak apa-apa. Nah, sama dengan yang nanti yang sekarang ditertibkan di Puncak, yang tadinya areal kebun teh atau hutan, kalau sudah dirubah
Itu bagaimana dananya? Itu perlu juga dipertimbangkan. Jadi kita seringkali adalah semangat membangun karena proyek, sikap mental proyek, tetapi lupa merawatnya. Atau menyediakan anggaran untuk merawatan dan itu rutin dikawal, dijaga. Betul, ya. Jadi kalau menurut saya, Kang Deddy perlu mempertimbangkan bagaimana antisipasi dari kecepatan kebijakannya ini dengan dukungan dalam konteks pemulihan itu ke depannya. Kalau sekarang kan harus diakui bahwa upaya penertiban itu kan cukup berdampak lah pada lapangan kerja maupun usaha yang dikembangkan. Dan satu hal lagi, kalau kecepatan terlalu cepat pun bisa menimbulkan distrust kan? Iya, bisa menimbulkan distrust. Ya, pada saat terjadi bencana memang diperlukan hadirnya pemimpin. Semuanya emosional. Betul. Tapi ketika bencana sudah selesai, orang kita kan mudah lupa. Mudah lupa, mudah melupakan. Kemarin berjanji sumpah serapah, saya harus pindah. Begitu sudah kering, masih ternyata enggak. Tapi pertanyaan paling menarik, kalau misalnya warga Jawa Barat mendukung Kang Deddy, jangan biarkan pemimpin bekerja sendiri. Kan, semua bau-membau terorkestrasi di situ ya. Kita kan untuk mengembalikan kondisi ini kan kita tidak butuh Superman, tapi super team kan. Super team. Otomatis jangan sampai gubernur yang punya niat baik bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat maupun aparat yang ada di dalamnya. Gitu. Pak Yayat, ini di lain pihak kan kita melihat ini sekarang semuanya panglima kita politik. Jadi always about politics, gitu ya. Jadi orang melihat untungnya bagi dia secara politik, begitu ya. Dan kemudian faktor-faktor yang terjadi semuanya adalah ekonomi dan politik. Kalau dulu ekonomi, sekarang ekonomi dan politik. Apa sebaiknya harus dilakukan? Apakah kita selalu mengandalkan juga politik selalu menjadi acuan? Ini kan harus ada berpikir rasional kita kan? Iya, memang menjadi dilema kita ketika orang melihat politik sebagai kekuasaan, dari kekuasaan bisa mengkapitalisasi modal dan untuk kepentingan lainnya. Tapi pertanyaannya, politik yang bagaimana? Nah, ini penting ini. Kalau yang menarik itu ada namanya politik ekonomi hijau. Jadi kekuasaan itu bisa mengarahkan bagaimana potensi ekonomi yang bisa mengarah ke greennya itu. Ramah lingkungan. Sehingga kita tidak menjadikan sampah sungai itu sebagai tempat pembuangan. Dan kemudian tidak jadi sedimen-sedimennya di situ. Misalnya contoh bagaimana sampah itu tidak sekedar sampah tapi bisa ditingkatkan, bisa menjadi barang ekonomi. Kemudian juga green transportation. Itu supportnya itu masih belum maksimal kita. Jadi kalau menurut saya politik sebagai kekuasaan, tapi kekuasaan yang bagaimana? Saya belajar misalnya dari Lee Kuan Yew. Ketika dia memegang Singapura, dia mengatakan kepada yang benar itu adalah apa kata negara. Saya akan mengatur Anda. Karena dia mengatakan kalau tidak seperti ini, politik ini tidak mengatur seperti ini, kita akan tenggelam dan kita akan dikalahkan. Kalau misalnya sekarang fakta menunjukkan ternyata politik lingkungan kita itu lemah, itu satu kelemahan kita secara struktur secara struktur. Mengapa dia aturan itu tidak jalan, tidak bisa ditegakkan? Karena ada satu namanya, Prof. Semua keputusan itu bisa dinegosiasikan. Itu, politik butuh modal. Istilah kita kan NPWP ya, nawar piro wani piro ya kan. Transaksional itu izin juga. Ada politik di dalamnya. Saya lihat ada wali kota yang dia menjelang dia berakhir, tiba-tiba dipanggil semua pengusaha, diputihkan izin-izin gitu diputihkan. Rupanya dia lagi kumpulin uang buat kampanye berikutnya begitu. Setelah itu semua diputihkan, dibersihkan. Wali kota berikutnya kalau kalah dia kalah, tidak dapat apa-apa gitu karena semuanya sudah bersih begitu. Jadi yang menjadi masalah bukan hanya pengusahanya, birokratnya pun dia gantikan dengan orang yang mensupport dan bisa mengamankan keberlanjutannya. Bicara tentang green politik tadi dan green economy itu, tentu kita juga harus memperhatikan RTH kan, ruang terbuka hijau. Kalau menurut undang-undang atau peraturan itu kan berapa 30%? Apa cukup kalau green economy, green politik gitu 30%? Nah ini yang menarik untuk kasus Jakarta. Secara ruang yang masih bisa tersisa itu tinggal 7 atau 8%. Bekasi berapa persen? Bekasi itu 5%-an, 6%. Lebih rendah? Lebih rendah lagi. Sudah semakin. Berarti karena padat ya pemukiman sangat padat sekali. Rawa saja dijadikan pemukiman. Jadi yang menjadi masalah itu adalah yang tersisa itu RTH publik.
Kan kita ada RTH itu yang public, semi-private, dan private. Nah, jadi pertanyaannya, biasanya kita harus belajar apakah yang private-nya itu, yang katakanlah dari 30%, 20% itu punya publik, 10% ini kan private. Sekarang ada nggak insentif yang bisa diberikan yang private itu? Seperti Prof punya hijau ini. Wah, saya hanya 5% ini yang saya pakai untuk bangunan. Iya kan? Hanya 5%. Prof dapat apa dari pemerintah? Nggak dapat apa-apa. Itu kan, itu kan sama dilema dengan teman-teman kita yang di Condet. Di Condet itu kan cagar budaya. Dijadikan, hai warga, pertahankan, suruh nanam salak. Dia tanya kan, kalau salak sekilo berapa, kalau dibandingkan kontrakan berapa? Nggak dapat kehidupan, nyamuknya dapat banyak dia. Iya kan, tidak ada insentif PBI-nya. Jadi selama tidak ada ruang bagi mempertahankan itu. Jadi harus ada insentifnya, sehingga kemudian orang ingin mempertahankan pohon besar. Ini kan orang kalau punya anak mantu begitu mau melahirkan, tebang pohon di sebelahnya, jadikan kamar untuk anak begitu. Jadi akhirnya pohon habis dan anak sekarang nggak bisa manjat pohon karena tidak ada pohon. Harusnya kan orang memberikan penghargaan sama Prof. Prof itu dengan ruang yang hijau ini sudah namanya sedekah oksigen. Cuma kami tidak bekerja ini tidak pernah berpikir untuk penghargaan. Enggak tidak penghargaan. Tapi yang tadi yang tangible, intangible-nya, kenapa kita membuat seperti ini, kan? Tapi pemerintah kan tidak tahu betapa dengan sedekah oksigen, wakaf oksigen, betul itu yang tidak pernah dipertimbangkan. Atau misalnya satu ada namanya mengakuisisi, artinya kalau saya punya tanah hijau tapi saya tidak, ini pemerintah membantu dalam bentuk kami membantu merawat, membantu menanam, menambah pohon dan sebagainya. Karena sekali lagi untuk di Jakarta ini pernah ada program 1 juta pohon. Kesulitan apa? Kita mau nanam pohonnya nggak ada. Saya pernah ikut satu diminta untuk melakukan apa ya namanya biopori ya. Bikin biopori katanya. Ada di sana. Saya ikut tuh datang bersama para eksekutif gitu biopori. Diajarin lah cara. Oh gampang begini. Mulailah kami ini di salah satu gedung gitu ya. Ada lapangannya begitu ya. Ada tamannya begitu. Kita lubang. Begitu saya baru lubangin segini, di belakangnya itu coran di bawahnya itu. Jadi tanahnya itu cuma segini, di bawahnya coran Pak ya. Saya bilang, aduh gimana ya yang kelihatannya tanah ternyata di bawahnya juga coran apa ya, ada beton begitu di bawahnya seperti itu. Kita sudah dikepung oleh beton ini Jakarta ini dan kota-kota besar. Jadi Jakarta itu under map-nya, peta ruang bawah tanahnya itu gelap. Jadi betul-betul tidak tahu. Makanya dulu pernah setiap ada pekerjaan baru, itu instalasi entah punya siapa aja ada di bawah. Jadi memang kita catatan penting, kalau menurut saya ke depan ini, satu-satunya cara kita adalah bagaimana mengurangi persoalan kebencanaan ini dengan membangun kesadaran diskursif dari masyarakat. Kita akan tunggu teman-teman kita yang di Bekasi sesudah bencana ini, adakah yang bersuara? Nah itu. Kelihatannya kok makin hari makin sedikit ya. Cuman gubernur aja kelihatannya sibuk begitu ya. Kenapa dulu waktu Jakarta banjir 2020 ada teman kita kan class action, menuntut ada tanggung jawab negara. Dan ada radio apa dulu di Jakarta yang mengumpulkan bantuan begitu ya. Dan memberi evakuasi. Sekarang senyap itu. Beda waktu kalau dulu menjelang itu partai suka kasih padahal bantuan. Sosial media kan sebenarnya makin kuat sekarang. Ternyata nggak ada ya. Nggak ada. Jadi ada apa di balik ketika ada peristiwa ini, masyarakat yang menjadi korban tidak berteriak atau memang dalam posisi yang sedang lemah gitu kan? Atau mungkin banyak alternatif sekarang bagi orang yang punya uang. Nginep saja di hotel begitu ya. Menjadi hiburan, kesempatan keluar uang. Tapi saya memberikan catatan pentingnya. Kalau tidak diselesaikan, ini bagi kelompok masyarakat kan umur terus bertambah. Kalau 5 tahun ke depan ada terjadi, bagaimana yang sudah lansia? Bagaimana kita katakanlah ketika sekarang banjir usia masih 50, 10 tahun lagi yang akan datang semakin tak berdaya. Semakin tak berdaya. Jadi harus dari sekarang diselesaikan. Iya, diselesaikan dari sekarang. Jadi harus ada target yang terukur dan jelas. Dan saya kira kalau tidak, bagaimana ya, membangun gerakan bersama itu perlu untuk dilakukan gitu. Anda pernah mengatakan bahwa Bekasi itu lumbung pangan. Jadi ini sekarang telah menjadi kawasan perumahan. Ya. Dan oleh karena itulah kota ini akan terancam banjir sepanjang masa gitu ya. Waduh, di kiamat ini kalau kayak begini ya. Enaknya pada saat musim panas saja. Musim panas saja sungainya bau.
Sampah juga seperti suhunya, itu. udara juga panas. Panas. Uap ya, itu kan nggak enak juga. Evaporasinya juga tinggi. Jadi kalau terancam banjir sepanjang masa, saran Anda tadi apa? Pertama begini, memang harus diakui fakta sejarah dari kota itu sudah diketahui lah. Ya. Kemudian kita membangun dalam lokasi yang sebetulnya itu tempatnya air. Tempatnya air, ya. Jadi tata ruang air dan di tata ruang tepi-tepi itu kan rawa-rawa semuanya. Sekarang semua diuruk semuanya. Jadi sebetulnya itu ruang air yang menjadi ruang manusia. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apa tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu? Kita belum tahu. Yang sementara ini kan hanya pendekatan jangka pendek. Jangka panjangnya bagaimana? Akhirnya itu biasanya ketika pemerintah tidak turun tangan, masyarakat akan memilih caranya sendiri. Itu yang kita khawatir, akan memilih caranya sendiri. Cara yang paling ekstrim apa biasanya? Nah, biasanya satu ya, jebol. Ya, jebol. Atau misalnya, ini suka kejadian, ini suka terjadi perang di pintu air. Perang di pintu air? Iya, jadi ada masyarakat, tutup aja pintu airnya, saya aman. Ini ngancam lagi. Itu konfliknya terjadi di wilayah Sunter dan Kelapa Gading tuh. Ketika rumah-rumah mewah ini sistem drainasnya buruk, ini terjadi konflik. Sini mengamankan ini. Nah, pengaturan itu kan akhirnya dipegang oleh masing-masing otoritas lembaga yang ada di tingkat masyarakat. Nah, sekarang untuk Bekasi, kita akan berharap gini, memang ada ketimpangan. Kalau Jakarta itu udah cukup bagus lah. Dari hulunya, ada waduk, normalisasi, ada sodetan, ada pompa di Sunter untuk dengan sebagainya. Cuman pertanyaan paling menarik untuk Bekasi itu apa? Belum ada kelihatan. Belum ada yang memang perlu dipertimbangkan secara cepat. Bekasi harus punya master plan pengendalian banjir. Harus punya master plan. Nah, Jakarta ini punya master plan pengendalian banjir tahun 73 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi kapasitas badan air Jakarta itu harus ditingkatkan 3 kali lipat. Jadi kapasitas yang sekarang itu udah nggak memadai lagi. Tapi pik aman tuh kelihatannya. Ini padahal itu di hulu sana begitu. Ini ada cerita lucu. Gimana itu? Yang di sini kena tapi di ujung sana aman. Dia itu punya sistem polder. Sistem folder. Jadi perumahan di tengah itu dilindungi oleh sistem ada kolam-kolamnya. Jadi ketika air masuk dia punya pompa untuk membuangnya. Jakarta pun sebetulnya di wilayah utara dalam rencana tata ruang pengendalian banjir ada rencana-rencana membuat polder. Tapi kendala terbesar dari semua proses penanggulangan banjir di Jakarta adalah pembebasan tanah. Nah, itulah masalahnya. Tanahnya, jadi ada yang mengatakan kemarin itu di Depok aja kemarin tadi pagi saya diskusi, harga proyeknya itu lebih kurang 35 miliar, tapi pembebasan tanahnya 3 kali. Itulah jadi satu persoalan sendiri Karena harga tanah di pusat kota semakin mahal. Nah, itulah yang menjadi peran hal yang penting kalau Bekasi pingin dibenahi cepat. Kendala terbesar satu penguasaan tanah. Kedua, harga nilai tanah itu sendiri. Sama kesiapan masyarakat. Mau nggak berkorban untuk direlokasi misalnya. Dan bangunan vertikal ya. Iya, bangunan vertikal. Jadi kalau dengan bangunan vertikal misalnya mereka tinggal di rumah susun, minimal lantainya itu mobil bisa 4 meter atau 5 meter dengan sistem parkir gitu, jadi berlantai gitu. Jadi di situ peranan pemimpin sangat menentukan. Betul. Dan masyarakat perlu merespons, mempersiapkan diri ya. Kalau tidak, kita saksikan pemerintah sendiri seringkali mengambil langkah gonta-ganti jurus, bukan? Betul. Gonta-ganti jurus, ini begini, ini begini. Nanti ada kriminalisasi pada pimpinan yang sedang bekerja tiba-tiba diganti. Ada persoalan hukum, ada persoalan apa sehingga tidak pernah tuntas persoalan-persoalan seperti ini. Ya, terima kasih banyak Pak Yayat. Sama-sama Prof. Kasali, luar biasa kita sudah mendengarkan bagaimana persoalan hidup di daerah hilir ini. Yang tadinya memang adalah sungai-sungainya dikelilingi oleh rawa-rawa tempat tinggal air, sekarang jadi tempat tinggal manusia. Dan akibatnya manusia sekarang harus menanggung derita, terutama ketika terjadi perubahan cuaca yang ekstrim gitu ya. Dan tentu harus ada solusi pada kepemimpinan dan juga solusi pada dataran-dataran keluarga. Bagaimana keluarga memutuskan dalam menghadapi musim-musim banjir yang tak terkira di masa yang akan datang. Terima kasih banyak Pak Yayat. Sama-sama, terima kasih. Semoga Jakarta dan kota-kota di sekitarnya, Bekasi, Tangerang, sebagainya ini bisa mengatasi masalah ini dengan baik ke depan, dan kita doakan terstruktur dengan baik. Stay relevant.